Kesampingkan dululah urusan pahala-pahala itu sudah. Ya. Nah kita ini kan kadang-kadang dikejar ini kalau ngamalkan ini dapat pahala ini, ngamalkan dapat pahala ini. Yang kita kejar pahala, ya itu kan informasi. Ya. Kata Allah kalau kamu lakukan ini ada balasan. Kalau gini ada balasan. Informasi membuat kita terdorong untuk beramal, tapi bukan tujuan. Nggak dikasih pahala juga kita tetap ibadah. Kalau orang ngejar pahala, mungkin satu ketika Allah umumkan, mulai saat ini, siapapun beramal tidak akan saya kasih pahala, kata Allah umpama. Kira-kira masih mau beramal enggak? Bagi mereka yang ngejar pahala, nggak mau lagi. Ngapain? Capek-capek nggak ada upahnya. Tapi bagi orang yang memang mengenal Allah, ya Allah yang dituju, dikasih tak dikasih pahala, tetap menyembah Allah, tetap ikut Allah. Tetap kita taat patuh sama Allah. Makanya Rabi Adawiyah bilang, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu mengharapkan pahala darimu, serahkan pahala itu pada mereka yang butuh, saya nggak butuh. Kalau saya beribadah kepadamu mau masuk surga, jauhkan dari surga itu dariku. Kalau aku beribadah takut masuk neraka, masukkan aku masuk neraka. Biarlah aku masuk neraka asal bersamamu, ya Allah. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang pertama kali kita harus kenal dulu kepada Allah. Untuk mengenal Allah itu, kalau kita lihat dari ayat tadi, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk diturunkan pada malam Al-Qadar tanggal 17 Ramadan. Jelas itu syariatnya. 17 itu gambaran daripada 17 rakaat salat. Ramadan itu gambaran daripada bulan ke-9. Jadi kita ibarat berjalan menuju lapis ke-9. Ya. Di mana di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah membangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang diberi nama As-Sudur, lapis pertama. Qalab, lapis kedua. Fuad, lapis ketiga. Saqab, lapis keempat. Luban, lapis kelima. Sir, lapis keenam. Sirusir, lapis ketujuh. Nur, lapis kedelapan. Aku, kata Allah, lapis kesembilan. Nah, perjalanan hidup kita menuju lapis 9. Dan isyarat ini banyak sekali, makanya angka tertinggi pun 9. Cobalah perhatikan. Ya. Awalnya kosong. Yang kosong menampakkan diri menjadi angka 1. Jadi yang kosong tadi menampakkan diri pada angka 1. Angka 1 inilah kemudian membuat atau bertajalli kepada berbagai sifat. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Terus sampai ke 9. Tertinggi. Sampai ke angka 9, kembali ke kosong. Nah, kembali kosong. Ya. Kembali ke 1 dan kosong. Kalau tadi kosong menjadi 1, kemudian dari 9, 1 menjadi kosong. Artinya apa? Kalau tadi zat menampakkan diri kepada nur zat. Nah, setelah sampai 9, 1, 0. Artinya sifat dan zat. Sifat yang terkemuka, zat yang tersembunyi. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana kita temukan itu? Dalam sholat. Nah, dalam sholat itu ada rukun 13. Rukun 13 itu tadi 3 bagian. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun fi'li diperbuat terlihat, dipandang. Rukun qauli diucapkan, didengar.
Makanya taluknya rukun fi'li kepada basar, sedangkan rukun qauli taluknya kepada sama. Rukun qalbi taluknya kepada ilmu, tahu. Jadi dipandang, diingat, kemudian dirasakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk kita mengenal Allah itu kapan? Taharru Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir. Ini juga jadi tanda tanya, ya. Jadi kita jangan terobsesi dulu. Kalau malam ganjil rame masjidnya, kalau genap nanti sepi lagi, nggak ke sana arahnya, Pak. Ya. Petunjuk itu kapan saja datangnya. Ada ya. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir. Kenapa harus 10 terakhir? 10 terakhir itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, apa namanya, situasi dan kondisinya, kalau 10 pertama masih agak remang-remang. Kalau 10 kedua ada bulan purnama, terang. Tapi kalau 10 terakhir, waduh, ini gelap betul ya. Bulan yang lalu sudah kejauhan, yang baru belum datang. Gelap betul. Ada ya. Nah, di masa-masa gelap itulah bersungguh-sungguh. Apa masa gelap? Nggak tahu. Di 10 terakhir, maka sekarang kemarin, kalau kita ambil standar umur Nabi, 63, dibagi 3 bagian, 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 bagian ketiga. Bagian ketiga ini 10 terakhir kira-kira. Jadi umur 40 ke atas itu sudah 10 terakhir. Jadi kalau kita sudah umur 40 umur, nah itu sudah bagian ketiga. Itu malam gelap itu. Maka bersungguh-sungguhlah. Kalau sampai umur 40 kita belum paham tentang Allah, nah bersungguh-sungguhlah. Ini peringatan di 10 terakhir. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Kita semua kenal sama Pak Ketua, ya, pisnya, namanya, jabatannya. Begitu disebut Pak Ketua, Pak Dadang Suwandi, di sini disebut, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Tahu. Bapak Ibu pergi ke Jakarta sana, ada orang nyebut Pak Dadang Suwandi, Ketua Perjalimas, ya, sekarang ada di Jakarta. Kebayang nggak? Kebayang. Kenapa? Karena sudah kenal, ya kan? Ada satu nama, misalnya John Lay. Tahu nggak John Lay? Nggak tahu. Ada namanya John Lay, nggak tahu. Nah, di sini disebut, Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Pergi ke Amerika, disebut nama itu, tahu nggak? Ya sama aja, nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu di sini, di sana nggak tahu gitu. Jadi kalau sudah tahu di sini, di sana pasti tahu gitu. Ya, di dunia kita kenal betul dengan ketua kita, gitu. Insya Allah sampai ke surga kenal itu. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu belum ketemu, cari beliau. Mana ketua ini? Ya. Nah sebaliknya juga kalau sudah beliau duluan, ya tunggulah kami. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah itu di 10 terakhir. Ya, karena pada masa itu ketika masih gelap, kita belum paham, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh.